Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai rawit merah tembus Rp90.000 per kilogram. Sebagian warga beli cabai busuk, sedang petani cabai kesulitan dapatkan air hingga hasil panen anjlok. Semakin sulit mencari pekerjaan yang sesuai keahlian, ribuan anak muda serbu pasar kerja di Kabupaten Semarang. Melerai tawuran di depan Stadion Citarum Semarang Timur, seorang warga malah jadi sasaran pengeroyokan remaja mabuk. Iya, harga cabai rawit merah di Kota Semarang dan Kota Tegal melonjak hingga mencapai Rp80 sampai Rp90.000 per kilogram. Dan tak hanya cabai, beberapa jenis sayuran bahkan harganya naik 2 kali lipat. Para pedagang mengeluhkan pasokan dari petani yang berkurang imbas kemarau panjang. Pantauan Rabu siang di Pasar Karangayu, Kota Semarang, harga cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram naik hampir 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Sedang cabai rawit putih, cabai merah keriting, dan cabai keriting hijau naik 20 hingga 25% menjadi Rp30 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dalam sepekan terakhir berdampak pada sepinya daya beli masyarakat. Sepi, kurang. Cara penjualnya susah. Susah ya Bu ya? Iya. Kalau pasokan sendiri juga berkurang atau gimana? Berkurang banyak. Biasanya selama kilo ya 10 kilo. Di Pasar Pagi Kota Tegal, harga cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, harga sayuran seperti terong dan kangkung juga naik. Kangkung naik 2 kali lipat, Rp2.000 per ikat menjadi Rp4.000 per ikat. Sedang terong naik dari Rp5.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Di Pasar Manis Renggo, Klaten, harga cabai rawit yang mencapai Rp70.000 per kilogram memaksa konsumen beralih membeli cabai hijau yang harganya sekitar Rp40.000 per kilogram. Bahkan sebagian memilih cabai busuk yang harganya Rp25.000 per kilogram. Akar permasalahan meroketnya harga cabai rawit adalah anjloknya hasil panen. Para petani cabai di Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes yang baru saja panen menuturkan tanaman cabai rawit merah mereka tidak tumbuh maksimal dan produksinya turun hingga 40% akibat cuaca peralihan musim hujan ke musim kemarau yang menyulitkan petani dalam mendapatkan air irigasi. Dari lahan seluas 3.500 meter persegi, petani hanya menghasilkan 12 hingga 15 kg cabai rawit merah dalam 4 kali panen. Padahal dalam kondisi normal, hasil itu bisa didapat hanya dalam sekali panen. Istilahnya mengalir 4 hari sekali, 4 hari sekali. Paling penghasilannya satu ikan paling banyak 15 lah, 15 kilo. Sedang harga cabai rawit merah di tingkat petani saat ini semestinya berkisar Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram agar modal tanam seperti untuk pembelian bibit, pupuk, dan biaya pekerja sebesar Rp12 juta bisa kembali. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu ribuan pencari kerja memadati bursa kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang. Mereka yang rata-rata baru lulus SMK dan kuliah mengaku saat ini cukup sulit mendapatkan pekerjaan. Ribuan pencari kerja Kamis lalu berusaha melamar pekerjaan pada 26 stand perusahaan mulai dari perbankan, pabrik pakaian, obat, jamu hingga perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Mereka rata-rata adalah anak muda yang baru lulus kuliah, SMA atau SMK. Antre sejak 1 jam sebelum bursa kerja dibuka, mereka mengaku saat ini mencari pekerjaan cukup sulit apalagi mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan saat sekolah maupun kuliah. Lulusan baru itu sebenarnya gampang-gampang susah karena kalau dari kita itu lulusan dari S1 semakin lama semakin banyak.
banyak tapi lapangan pekerjaan itu malah semakin sedikit. Jadi itu sih yang mirisnya di kita Indonesia itu masih sedikit lapangan pekerjaan. Jadi Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Semarang mencapai 4,05%, yang meningkat sejak pandemi COVID-19 melanda. Pemkab berusaha mengurangi angka pengangguran agar bisa menjadi 3,5%. Ini yang terdaftar di kami ada 1.500, itu sudah masuk ke battling. Ya. Sementara yang lowongan kerja aja 2.000, sehingga harapannya nanti semua bisa tersalur di job fair yang kita lakukan. Dalam bursa kerja kali ini tersedia 2.000 lowongan pekerjaan. Selain hadir langsung, pelamar juga bisa mencari kerja melalui aplikasi Sipolin yang diluncurkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, sementara Expo UMKM digelar di alun-alun Purwodadi Grobogan Rabu lalu, berbagai produk UMKM dipamerkan untuk memperingati Hari Koperasi. Untuk memperingati Hari Koperasi, Pemkab Grobogan menggelar Expo UMKM. Puluhan pelaku UMKM mengikuti Expo yang digelar di alun-alun Purwodadi Grobogan. Para pelaku UMKM merasa senang bisa mengikuti Expo karena mereka bisa memasarkan hasil produksinya, mulai dari produk pakaian, jajanan olahan dari hasil bumi Kabupaten Grobogan, hingga kerajinan tangan. Ini kita itu bisa bersatu untuk memamerkan produk-produk kita, supaya produk kita itu bisa dikenal di seluruh kabupaten ya, terutama di seluruh kabupaten, dan bisa juga kita itu mungkin dari luar bisa tahu juga tentang produk-produk kita. Kami sangat bangga sekali dan sangat berharap ada event-event terus kayak gini, Mas. Para pengelola koperasi juga dihadirkan dalam kegiatan ini. Harapannya koperasi bisa ikut memajukan UMKM melalui permodalan. Selalu hadir di tengah-tengah, bersinergi dengan UMKM, dan termasuk tadi ada Basnas, termasuk ada lagi dari BKK, BRI, dan bank-bank terkait dan BUMN, dan mudah-mudahan ini bisa bergotong royong dan untuk ke depan menjadi koperasi emas untuk tahun 2045. Expo akan dilaksanakan sampai akhir pekan ini. Berbagai pertunjukan seni dan hiburan akan ditampilkan selama Expo untuk menarik minat masyarakat datang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ya, sementara itu dari kawasan Tembalang di TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahun 2024 dilaksanakan di wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Semarang. Pada TMMD tahap ketiga di tahun 2024, TNI Polri bersama pemerintah Kota Semarang akan melakukan pemerataan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kelurahan Rowosari. Bertempat di lapangan Pengkol, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahun 2024 tahap ketiga dibuka oleh Sekda Kota Semarang. Pembukaan TMMD tahap ketiga ditandai dengan penyerahan peralatan kerja dalam pelaksanaan TMMD secara fisik yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. TMMD di Kelurahan Rowosari akan menyasar sejumlah kegiatan fisik maupun non-fisik seperti perbaikan jalan, bedah rumah, hingga kegiatan non-fisik seperti penyuluhan warga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Organisasi, kemudian sarana air, kaitannya dengan khususnya di perekonomian di Rowosari. Harapan kita semuanya baik pemerintah kota, TNI, dan polisi, ya, kita berkolaborasi untuk membantu kesejahteraan Kota Semarang, khususnya di Rowosari, Kecamatan Tembalang ini. Pemerintah Kota Semarang menyambut hangat kerjasama dalam TMMD ini. Sebab kemajuan Kota Semarang dapat terwujud karena adanya kolaborasi semua pihak termasuk dengan TNI Polri. Bagian daripada gerak bersama untuk membangun Kota Semarang, Bu Wali juga sering mengatakan bahwa kita bekerja harus disempuyung bareng sehingga kemudian cita-cita kita bersama dapat terwujud lebih cepat. Apa aja ini, Pak? Ini banyak kegiatan-kegiatan dari TMD.
TMMD Sengkuyung tahap ketiga tahun 2024 ini sengaja diarahkan di wilayah Rowosari karena di wilayah tersebut masih banyak dibutuhkan bantuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.